Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap ya telah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia ya, dilapori oleh mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Ya, isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat khususnya di sektor pendidikan. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul di kawasan Patung Kuda, teman-teman. Sejak hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025, teman-teman ya. Mereka membawa spanduk dan poster dengan berbagai tuntutan seperti cabut efisiensi anggaran. Wow. Sedangkan pemerintah ini bertolak belakang menurut saya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang efisiensi anggaran begitu kan, untuk mengefisiensikan ini kok ini ada yang salah, ini ada yang aneh menurut saya. Mahasiswa menolak efisiensi, apa mau negara ini boros? Menanggapi aksi Indonesia Gelap ini teman-teman ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ia menghimbau agar penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan bijak dan tidak menyesatkan fakta. Namun teman-teman ya, di sisi lain juga ya, seorang abang kita Opung Parbelak menilai hal ini tidak etis ya, tidak etis, dan pelaku atau dalangnya di dalam semua ini adalah dari personilnya PDI Perjuangan. Ya, ya. Siapa dia? Dalang dari semua ini? Mari sama-sama kita simak videonya bersama Bang Opung Parbelak. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Ternyata Adian Jangan Apitupulu, hoax kau pun. Ya. Opung Parbelak mana pernah hoax? Kita simak ya. Jadi kemarin ya nongol lah pemberitaan tentang si Adian Apitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Betul, Mereka ya? katakan bahwasanya di Instagramnya Adian Apitupulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Ketahuan nih. Benar ya. Aku dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini kok sama visi misinya di dalam berdemo, sama keresahan yang dialami oleh Adian Apitupulu. Ya, beberapa kali ditongolin itu di Instagramnya itu ya, seruan Indonesia Gelap. Mahasiswa, ini hari terakhir toh. Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya, kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu? Aduh. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Nah, Coba bayangkan kalian, rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran, ya? Betul. Yang nggak setuju siapa? Pejabat. Sekarang begini, yang dipotong Bapak Prabowo yang pertama, ya kan, perjalanan dinas ke luar negeri. Yang kedua, acara-acara seperti halal bihalal dan lain-lain yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, ya, contohnya biaya hotel, penginapan, restoran dan segala macam. Ya, tahu nggak kalian berapa orang pejabat di Indonesia ini? Dan kalian tahu nggak, ya,
siapa-siapa anak-anak atau mahasiswa yang bisa masuk UI, setelah itu UGM, ITB dan lain sebagainya. Kebanyakan anak pejabat. Pejabat. Betul. Orang elit Jadi ya. kita nggak sekarang ini logikanya gitu loh, logikanya. Kalau aku sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat biasa yang anaknya contohnya masuk di kampus-kampus yang nggak ya yang nggak UI, apa namanya, bukan yang favorit lah ya, itu nggak ada urusan sama aku. Justru lebih bagus kalau misalnya ada pemangkasan anggaran kan begitu. Nah, Betul. ini bapaknya pangkasannya yang anggarannya yang dipangkas, anaknya disuruh demo. Kalian bisa data itu, data aku bilang ya. Dan juga sudah berseliweran itu di TikTok ya. Itu foto bagaimana mereka membagi-bagi duit. Mereka terima duit dari korlap. Bahasa Iya kan? Ya, sekarang begini. Sekarang kan para pejabat ini mungkin gambling gitu kan. Ya, sekarang ini ya kalau masih bisa contohnya dikasih uang 50.000 atau 40.000 satu orang, ya udah kasih aja nggak apa-apa. Kalaupun tohnya nanti nggak ditanggapi pemerintah, urusan belakangan lah itu. Itu dia. Aku masih ingat ya. Dia Nabi Tulu mencak kemarin itu masalah anggaran infrastruktur dipotong 80 triliun. besar ya. Dipotong 80 triliun. Bayangkan kalian, waktu zaman Bapak Jokowi mengembangkan infrastruktur di Indonesia, mereka protes. Kita nggak makan jalan tol kok. Kita nggak makan jembatan kok. Kita nggak makan jalan raya kok. Kita nggak makan irigasi kok. Tapi kenapa sekarang dipangkas Bapak Prabowo mencak-mencak kau? Apa maksud dan tujuanmu sawan? Itu sekarang tiba giliran Bapak Prabowo memangkas, kebingungan kau. Karena apa? Nggak ada lagi yang bisa diolah. Bapak Prabowo itu biar tahu kalian, ya bukan cuma pemangkasan yang dilakukan di dalam kementerian, ya betul. ternyata itu juga ada efeknya ke DPR. Udahlah Bang Adian. Ya kita lihat aja hari terakhir ini, ya kan? Ya Indonesia gelap. Kenapa kalian demonya siang-siang? Harusnya kalian itu demonya malam. Ya, Mulai jam 8 malam, selesai jam 5 pagi. betul. Supaya nyambung dengan tema kalian. Indonesia gelap. Iya. Kok demonya siang? Ya udah nggak apa-apa, mumpung ini hari terakhir dan saya juga percaya bahwasanya Bapak Prabowo tidak akan menggubris. Lawang ditunggangi oleh banyak kepentingan kok. Iya, betul. Ada itu katanya ditangkap, cuma dibayar 40.000 sama satu partai tertentu. Udah ngerti lah kalian siapa partai tertentu. Iya. Aku tengok videonya kan, di video kawan kan, datanglah polisi ini dibilang, aduh mas, kamu itu saudaranya polisi mas, gara-gara 40.000, kamu mau bermusuhan sama polisi. Pak, 40.000 bagi mahasiswa, itu bisa beli coklat Silver Queen untuk Valentine Pak. Mungkin dia beli coklat kemarin ngutang, 40.000 itu untuk bayar utang. Iya, betul. Itu loh ya. Jadi sekarang gini, masyarakat itu banyak ya di media sosial mengatakan, sampai sekarang nggak tahu apa arah dan tujuan dari demo Indonesia Gelap ini. Makanya aku bilang kalau diperhadapkan masyarakat dengan mahasiswa, bentrok kita.
Aduh, sama seperti di Papua. Kemarin itu ada pelajar ya melakukan demo, mereka menolak aksi makan siang gratis ya. Ternyata ada yang menunggangi. Dan tanpa malu-malu Adhian Napitupulu pun mempostingnya itu di Instagram. Jangan pernah posting apapun di Instagram, di media sosial manapun kalau belum jelas informasinya. Anggota dewan sekelas Adhian Napitupulu sanggup melakukan hal itu. Alah. Ya, sanggup lah. Deddy Sitorus pun gitu. Hasto pun begitu. Bikin hoax. Makanya aku bilang, ya apalagi semenjak bergaul ini sama si Rocky Gerung. Makin sengit ku tengok satu-satu. Gampang-gampang kali memposting sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Ya, belum pasti kebenarannya. Coba, sekelas Adhian Napitupulu, sedangkan sekelas Opung Parbela nggak mau bikin begitu. Agrifanani, Banyuwangi Official, Auf Klarung. Setelah itu siapa lagi? Air Mahfud. Siapa itu? Ya, itu adalah konten-konten kreator ternama di Indonesia ini. Mereka gak akan pernah melakukan hal-hal seceroboh itu. Itu makanya, jadi jangan kalian itu ya selalu mempercayai politisi-politisi senior. Kadang-kadang senior ini membodoh-bodohi junior. Aduh, Adhian. Makin kesini kok makin kesana kan? Ya, itu dia. Jadi yang apa? Dia juga memposting sesuatu tentang anggaran pendidikan. Itu juga rupanya yang menjadi salah satu item dari demo Indonesia Gelap. Sampai ada yang bikin VT di TikToknya, katanya katanya makan bergizi gratis. Kok banyak yang nggak suka? Katanya dulu oke gas, sekarang kok langka gas. Mahasiswa intelektualmu di mana? Sekarang begini, siapa bilang gas langka? Mau kali kau termakan hoax. Udah dibilang gas tidak langka, cuman jarang. Bukan, ya itu kan sekarang itu kan ada permasalahan distribusi itu aja ya. Masalah pendidikan gratis. Mahasiswa, kalau nggak ada uang bapakmu sama mamamu menguliakan kau, nggak usah kuliah kau. Mau sama-sama kan negara Indonesia ini sama negara Eropa? Belum bisa. Dan negara Eropa itu biar tahu, kau cek sendiri, tidak semuanya melakukan pendidikan gratis terhadap mahasiswa. Italia enggak, Prancis enggak, Amerika Serikat enggak, Australia enggak. Jadi banyak kali ceritamu, cekunekmu banyak. Paling yang sudah melakukan dengan syarat-syarat tertentu, itu contohnya seperti Jerman, seperti Swedia, seperti Austria, setelah itu Kanada. Baca kau sikit-sikit. Pergi kau ke Australia sana. Kalau memang gak ada otakmu, jangan kau pergi ke sana. Karena apa? Kalau mau kau gratis di kampus tertentu harus pakai otak. Biar dapat kau beasiswa. Ini sedang di kampusmu aja IP-mu di bawah 2. Kalau lagi demo congormu yang paling panjang. Mahasiswa. Sekarang begini, nggak usah kau pikiri bangsa ini, kau pikirkan aja dulu nilai-nilaimu. Pikirkan praktekmu. Ya, pikirkan juga cara orang tuamu membayar uang sekolah. Kasar kali kau pun, memang kasar.
Sama manusia-manusia kayak gini nggak bisa dilembei ini. Ya dikasih hati minta jantung. Udah tahu bangsa, udah tahu pemerintah itu membuat terbaik ya, membuat yang terbaik untuk untuk setiap sektor ya. Bukan cuma satu sektor aja yang mau diperhatikan ya, sektor lain juga perlu diperhatikan. Ini ya, ini ada hubungannya dengan masalah stunting ya. Jadi banyak anak-anak zaman sekarang ya yang tidak memiliki yang dia itu sudah usia sekolah, tapi waktu masa usia sebelum sekolah mereka itu makan secukupnya saja, seadanya saja. Nah, pemerintah berpikir bahwasannya ya banyak negara-negara yang sudah menerapkan makan siang bergizi gratis ya, diterapkan, bahkan ada yang juga sarapan dan juga makan siang di negara-negara lain seperti China, India dan lain sebagainya. Itu sangat punya efek yang baik terhadap kemajuan intelektual setiap murid-murid yang ada di negara mereka. Masa pendidikan gratis kau, IP-mu cuma 2? Malulah kawan. Kau pikirkan dulu adik-adikmu yang ada di SD, SMP, SMA. Ini ndak IP 2 minta pendidikan gratis. Mimpi kali ya. Mimpi dia itu. Sekarang perbaiki dulu. Ya nggak usah terlalu banyak nuntut sama pemerintah. Belajar kau bagus-bagus. Kalau nggak ada biaya orang tuamu, kau bekerja sambil kuliah. Apapun bisa kau kerjakan. Nggak usah terlalu nuntut banyak kau sama pemerintah. Emang pemerintah udah apa rupanya kau bikin sama pemerintah? Udah kau bikin eksperimen-eksperimen yang membuat sebuah karya untuk mendukung kemajuan dari bangsa ini? Udah bisa kau menciptakan alat-alat ya yang mendukung pertanian, mendukung peternakan, mendukung pariwisata yang ada gunanya untuk bangsa ini? Coba kau pikirkan dulu bagaimana supaya nelayan-nelayan itu bisa maksimal di dalam menangkap ikan. Pikirkan dulu bagaimana supaya para petani itu bisa maksimal dalam memproduksi hasil pertanian. Coba kau pikirkan dulu bagaimana caranya supaya pariwisata di Indonesia ini memang betul-betul dilirik oleh negara lain. Ini pergi kau kuliah di bangku kuliahmu dongok-dongok begini. Tugas kau nggak kau kumpul. Giliran ikut demo nomor 1 kau. Kau perhatikan dulu di negara luar sana, nggak ada mahasiswa yang jorbut kali sama kayak kalian. Tahu kalian jorbut? Apa tuh? Apa tuh jorbut? Itu dia. Kalau ada yang kalian berikan kepada bangsa ini, baru tuntut kalian. Bikin malu. Giliran dia mau nomor 1, prestasi nomor terakhir. Kencangkan dulu prestasimu itu, bikin malu kan. Indonesia gelap, masa depanmu gelap. Indonesia gelap, entah apa aja Indonesia gelap. Ini harus dicek ini, ya. Bapak Presiden, ya, bersama dengan Kementerian Pendidikan, baik pendidikan tinggi dan juga SD, SMP, SMA, ya. Tolong dulu, tapi ini untuk Dikti ya, Kemendikti, ya. Tolong dulu itu diaudit dulu setiap rektor dan juga dosen. Kenapa bisa mahasiswanya seperti itu? Coba periksa dulu ya, pembicara-pembicara jenis apa yang sudah merusak otak mereka ini. Harus kan begitu. Bisa seperti ini gitu loh. Aku bingung. Kebanyakan BEM pula, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM-nya juga. Ya. Jangan kayak gitu. Ya, nama eksekutif, perilaku dan pemikiran primitif. Kalau kalian boleh bersuara, Opung Parbelak juga boleh bersuara. Oke, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Jadi mau Indonesia gelap, Indonesia suram, mau Indonesia abu-abu, ya nggak ada urusan. Yang penting kukatakan sama kalian, Indonesia akan mendapatkan dan juga akan menjalani masa depan yang cerah.
Itulah tadi kemarahan besar Bang Opung Perbelak ya menyikapi demonstrasi yang terjadi di Indonesia ini bertemakan Indonesia gelap. Nah, tadi sudah disaksikan kan ada dalang-dalang dalam semua ini. Semua mahasiswa yang demo itu adalah mahasiswa katanya ya kan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, lalu bagikan video ini biar saya tetap semangat mengupload video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.